Sabda yang terkasih, Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri, dan kepala badan di dalam kabinet pemerintahannya untuk periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pada malam hari. Kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih ini diisi oleh 53 nama menteri dan pejabat setingkat menteri. Selain itu, Presiden juga mengumumkan sejumlah nama untuk menduduki kursi wakil menteri. Dari deretan nama yang duduk di Kabinet Merah Putih ini terdapat beberapa yang beragama Katolik. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Natalius Pigai, SIP. Nama Natalius Pigai terselip sebagai satu-satunya menteri beragama Katolik di Kabinet Merah Putih. Tokoh Papua dan mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM periode 2012-2017 tersebut dipercaya menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Siapakah Natalius Pigai? Natalius Pigai adalah putra asli Papua yang lahir pada 25 Desember 1975. Dia dikenal sebagai sosok yang kritis dalam memperjuangkan HAM di Indonesia, khususnya terkait hak-hak masyarakat di Papua. Sejak masa kuliah, Pigai telah aktif dalam gerakan mahasiswa dan menjadi bagian dari perjuangan reformasi pada 1995 sampai 1999. Latar belakang pendidikan Pigai dimulai dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD), APMD di Yogyakarta, di mana dirinya meraih gelar sarjana ilmu pemerintahan (SIP). Natalius Pigai mulai karir profesionalnya sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004. Pada tahun 2006 hingga 2008, Pigai menjabat sebagai konsultan Deputi Pengawasan BRR Ajanias dan terlibat dalam tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Namun kiprahnya di dunia HAM paling dikenal saat Pigai menjabat sebagai anggota Komnas HAM pada periode 2012-2017. Dalam posisi ini, Pigai lantang menyuarakan keadilan khususnya bagi masyarakat Papua. Salah satu isu yang kerap diperjuangkan adalah keadilan sosial dan penegakan hak dasar masyarakat Papua yang selama ini dianggap terpinggirkan. Kedua, Thomas Aquinas Mulyatna Djiwandono. Pria yang lebih dikenal dengan nama Thomas Djiwandono ini tetap dipertahankan untuk duduk di posisi Wakil Menteri Keuangan. Jabatan ini sesungguhnya bukan jabatan baru baginya, karena pada era Presiden Jokowi dia sudah menempati pos Wamenkeu. Bahkan nama Thomas sempat dirumorkan bakal menjadi Menku yang baru di pemerintahan Prabowo. Akan tetapi, ternyata kursi Menteri Keuangan kembali dipasrahkan kepada Sri Mulyani. Sementara itu, 1 dari 3 kursi Wakil Menteri Keuangan dipercayakan untuk Thomas. Thomas Djiwandono adalah bagian dari keluarga Prabowo. Dia adalah anak pertama dari pasangan Joseph Sudrajat Djiwandono, Gubernur Bank Indonesia tahun 1993 sampai 1998, dan Biatiningsih Midrawati Joyohadikusumo yang adalah kakak pertama dari Prabowo. Dia juga merupakan kakak kandung dari Budi Djiwandono, salah seorang anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Dengan demikian, Prabowo adalah sosok paman bagi Thomas dan Budi bersaudara. Thomas Djiwandono lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972 dan dia meraih gelar sarjana di bidang sejarah di Harvard College, Pennsylvania, dan melanjutkan studi master di Johns Hopkins University dalam bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional. Yang ketiga, Christina Aryani. Christina Aryani adalah politisi Golkar yang dipercaya menempati pos Wamen Perlindungan Pekerja Migran. Christina memiliki latar belakang pendidikan hukum
dan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk magister. Politisi perempuan ini pernah menjadi anggota legislatif di Senayan dan bergabung dalam Komisi 1 DPR RI periode 2019-2024. Selama sebagai anggota legislatif, dia menjadi salah satu penggerak yang turut aktif dan vokal memperjuangkan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Saat ini, Christina mendapat kepercayaan untuk memperkuat Kabinet Merah Putih sebagai Wamen Menteri Perlindungan Migran dan Perantau. Nah, sahabat Oasis Sabda yang terkasih, marilah kita berdoa agar saudara-saudari kita yang saat ini tergabung dalam Kabinet Merah Putih dapat menjalankan tugas perutusan dan pelayanan dengan sebaik-baiknya dan tetap memancarkan nilai-nilai kebaikan Kristus di dalam tugas pelayanan mereka. Tuhan memberkati dan Ave Maria.